Kalau mursyid itu, ini ada beberapa versi. Versi yang paling ringan supaya orang tidak salah paham, ingat aja mursyid kita dia mengajarkan cara zikir. Sekedar ingat dia. Itu rabitoh paling sederhana. Nah, ketika kita ingat guru kita udah cukup. Itu paling sederhana. Kalau rabitoh yang sempurna, ini yang kadang-kadang kita pun agak takut mengajarkannya karena takut orang salah paham. Kalau rabitoh yang sempurna itu, kita merasa diri kita menyatu dengan mursyid. Jadi rasa kita dengan rasa mursyid nyatu, sehingga kita merasa badan kita ini badan mursyid di sini ada. Habis setelah kita merasa itu, baru kita ingat Nabi, baru ke Allah. La ilaha illallah. Jadi seolah-olah kita mengajak mursyid kita, Nabi Muhammad, berzikir menghadap Allah bersama-sama. Seolah-olah begitu. Jadi ingat, mursyid itu tidak disembah. Nabi Muhammad pun tidak disembah. Dia hanya fasilitas. Itulah yang disebut nama wasilah, rabitoh. Jadi seolah-olah kita sholat itu berimam kepada Nabi Muhammad menghadap Allah. Lewat siapa? Lewat diri kita, roh kita, dan mursyid kita. Seolah-olah begitu bahasanya. Jadi tidak ada kesalahpahaman. Ya. Nah, karena kesalahan itu ada orang, saya melihat banyak orang salah paham, baik orang syariat, kadang orang hakikat pun salah paham juga, Pak. Disamakannya orang kita punya mursyid itu dengan apa bedanya dengan orang nyembah berhala katanya. Mereka juga kan ke Allah juga katanya. Apa bedanya dengan yang nyembah Nabi Isa? Kan ke Allah juga katanya kan. Itu salah total, halus. Karena Isa tidak untuk disembah, berhala tidak untuk disembah. Wasilah itu bukan alat sembah. Bukan sesuatu yang sembah, wasilah itu alat atau jemaah kita untuk menghadap Allah gitu. Karena apa? Karena nanti setelah kita ingat mursyid, ingat Nabi Muhammad SAW, setelah kita ingat Allah, mursyid Nabi Muhammad kita hilang, yang ada Allah saja. Itu yang disebut tadi al-insanu sirri. Manusia itu rahasiaku. Wa ana sirru, aku rahasianya. Maksudnya apa? Ketika kita hilang terasia, yang muncul Allah. La ilaha illallah, yang ada hanya Allah. Ketika kita munculkan diri kita, Allah itu hilang. Karena kita pakai ego. Kalau enggak karena aku, kalau enggak aku, ya Allah hilang. Rasanya gitu nanti. Jadi rabitah mursyid itu ketika kita munculkan mursyid, begitu kita menghadap Allah, mursyid hilang, diri kita hilang, yang ada hanya Allah saja. Nah, ketika kita nyembah Allah, mursyid hilang, diri kita hilang, yang ada hanya Allah, syiriknya di mana? Ya enggak ada. Oh, kita memang mau menuju Allah kok. Ini kaji halusnya saya jelasin, Pak, biar jangan salah. Di sini sebagian orang salah. Kemarin saya menghadap orang ilmunya tinggi dalam spiritual pun tersalah memahami ini gitu. Kok bisa salah padahal udah tinggi ilmunya gitu. Salah dia memahaminya. Ya, tidak dia gabung syariat dengan hakikat. Dia lemah syariatnya, hakikatnya tinggi. Enggak dia gabung syariat, salah memahaminya, disamakannya juga. Orang salafi pun gitu, hakikatnya enggak tinggi, syariatnya kuat. Disamakannya pula lagi nyembah berhala sama orang yang merabitah tadi kan gitu. Padahal tidak sama. Wong yang disembah Allah kok. Nah. Tapi orang kafir Quraisy pun nyembah Allahnya mereka, tapi lewat patung. Ya tetap beda. Karena patung itu tidak kenal Allah. Kemudian mereka nyembah patung. Nah, Allahnya hilang. Kalau kita nggak nyembah mursyid, tak boleh, haram. Bahkan kalau kita sudah ma'rifat, kata Syekh Bukhari Jilani, mursyid itu tak dibutuhkan lagi, langsung aja. Kalau kita sudah bisa merasakan Allah hadir, udah langsung ke Allah aja. Nah, gitu. Itu juga bagian dari rabitoh wasilah. Kenapa kita hadiahkan Fatihah coba? Sebenarnya Fatihah itu wasilah. Wasilah itu apa? Alat sambung. Supaya dia ingat. Begitu kita baca salat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Nabi Muhammad ingat sama kita. Begitu kita hadiahkan Fatihah, sampai disampaikan Allah Qur'annya, pasti dia ingat sama kita.
Kalau dalam dunia saja begitu, Pak. Cobalah nanti. Cara nyobanya gini. Ya. Bapak Ibu silahkan coba saja. Bapak Ibu teringat seseorang, bacakan Fatihah ke dia. Bacakan Fatihah, bayangkan wajahnya. Udah, ya Allah sampaikan, kirimkan Fatihah ini ke dia. Sudah? Sudah. 5 menit coba telepon. Kamu tadi 5 menit yang lalu ada nggak ingat sama aku? Bilang. Gitu cara nyobanya ilmu ini, biar jangan ya nggak ada kebohongan, nggak ada keraguan. Ya. Tadi kamu ingat nggak aku? Iya, kok aku teringat katanya. Berarti nyampe. Kontak rasa kita. Aku nggak ada ingat katanya. Mohon maaf ya nggak ada ingat. Berarti ilmu rasa kita belum kuat, nggak bisa nyampe ke dia. Atau dia lagi tumpul. Paham? Atau dianya tumpul. Kita ketuk, dia nggak ngerasa. Ibarat kita ngetuk pintu, dia lagi ngorok. Gak denger dia. Saking ngantuk beratnya. Tapi kalau kita ketuk pintu, dia langsung dengar. Berarti kontak, udah dengar gitu loh. Itu ngetuk pintu itu, seperti itulah dia ilmunya. Makanya ilmu ini sering saya katakan, ilmu tarikat ini sebenarnya harus dibuktikan, bisa dibuktikan, dijahirkan. Kalau kita paham ilmunya, untuk membuktikannya. Supaya apa? Supaya kita tidak berilmu menduga-duga, tapi pakai bukti. Dibuktikan. Nah, gitu caranya Bapak Ibu. Ya. Nah, silakan diamalkan, dicoba seperti itu. Makanya kalau bahasa-bahasa kita, kalau kita misalnya anak-anak muda atau belum nikah gitu, ada suka sama seseorang, ya sering-sering aja bacaan Fatihah kalau kita memang senang sama dia. Gak usah pakai pelet. Hadiahin aja Fatihah. Ya. Kalau pelet kan jelek dia kan, terlibat nanti jin di situ, buruk. Itu hadiahnya Fatihah itu, banyak-banyak udah. Nanti dia luluh hatinya. Bila perlu, udah gawat kali ini nggak bisa, tetap nggak mau dia, udah buat 1000 kali Fatihah sama dia sehari. Coba lihat sebulan bagaimana perkembangannya, kan gitu kan? Terbuka hatinya. Ya.